Halo, selamat siang Pak Greg dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya berharap semuanya sehat ya. Dan hari ini kita tidak bertemu ya secara offline. Oke teman-teman sekalian, kita hari ini akan kembali berbincang tentang Pancasila. Tetapi sebelum itu, sebagai calon guru agama yang baik, kita berdoa terlebih dahulu. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk berkati di hari ini. Semoga apa yang akan kami lakukan hari ini berkenan kepadamu. Berkatilah kegiatan belajar kami ya Tuhan. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam bincang tentang Pancasila ya. Hari ini kita memasuki bab 5, kita akan bersama-sama merangkum bab 5 ya. Mencoba memahami manusia dan sukacita akibat Pancasila. Nah, judul ini sendiri merupakan refleksi terhadap artikel The Cosmotheandric Experience yang ditulis oleh Raymond Panikkar. Nah, ada beberapa garis besar yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat manusia. Siapa manusia itu? Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang filosofi Cosmotheandric Pancasila. Dan yang ketiga, kita akan membahas permasalahan sukacita Pancasila dalam konteks ontologis. Nah, dalam pembahasan yang ketiga ini kita akan melihat soal pemahaman budaya, lalu kita juga akan mengkaji bagaimana budaya sukacita Pancasila hidup dan berkembang. Oke, kita mulai saja dari yang pertama, siapa manusia itu? Baik teman-teman sekalian, mungkin kita pernah bertanya siapa sebenarnya manusia itu? Nah teman-teman sekalian, indikator yang paling membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah akal budi dan kehendak bebas. Kita sebagai manusia dianugerahi akal budi. Kita mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Lalu dengan akal budi juga kita mampu menganalisa sesuatu. Sedangkan hewan, mereka tidak bisa bertindak di luar instingnya. Contohnya saja kalau misalnya saatnya untuk kawin ya, seperti yang dijelaskan Pak Greg dalam video, hewan tidak bisa menahannya, kawin saja. Nah kalau manusia juga seperti itu ya, setingkat dengan hewan ya. Jadi itu yang paling membedakan kita. Yang paling membedakan kita tadi adalah bahwa kita punya akal budi dan kehendak bebas. Sedangkan hewan atau makhluk lain itu tidak memiliki itu. Nah pertanyaannya adalah, apakah dengan kebebasan itu manusia boleh bertindak sewenang-wenang? Nah ini tentu saja tidak ya teman-teman ya. Kita menjadi manusia, untuk membedakan kita dari ciptaan yang lain tadi itu kita mesti memiliki prinsip tertentu agar menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. Nah kalau misalnya kita bertindak sesuka hati kita dengan alasan saya kan manusia, bebas melakukan apa saja, kita sesungguhnya masih setingkat dengan hewan-hewan karnivora ya, yang misalnya melakukan kesalahan ya, dalam arti memakan hewan lain itu dia tidak punya rasa bersalah. Nah sama juga kalau manusia menggunakan kebebasannya sebebas-bebasnya tanpa sebuah tanggung jawab, jadi dia akan setingkat dengan karnivora. Jadi ingat bahwa manusia memang diberi akal budi dan kebebasan, tetapi kedua hal ini harus digunakan secara bertanggung jawab agar manusia itu sungguh-sungguh menjadi manusia yang sejati, manusia yang berperi kemanusiaan. Nah, karena kita adalah manusia Indonesia, di mana negara kita berlandaskan Pancasila, maka ukuran dari seorang manusia Indonesia itu tentu terletak pada pengamalan 5 sila ini.
5 sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ukuran seorang Indonesia dikatakan sebagai manusia yang berperi kemanusiaan adalah orang yang mampu mengamalkan 5 sila ini. Artinya dia percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan biasanya tidak egois ya. Artinya kalau kita sudah percaya pada Tuhan, kita tidak akan memiliki rasa egois, serakah, aku saja, yang lain jangan. Itu kan sama dengan hewan ya. Jadi kalau sudah menjalankan sila pertama, pasti 4 sila berikutnya juga akan kita jalankan, karena sila pertama itu menjiwai seluruh sila ya sampai sila kelima. Jadi ingat teman-teman, meskipun bebas, kita punya kehendak bebas, punya akal budi, tapi kita tidak menjadi manusia sejati jika tidak berperi kemanusiaan. Kita sama dengan hewan-hewan karnivora, omnivora, atau hewan-hewan lain. Jadi karena kita tinggal di Indonesia, maka ukuran manusia sejati Indonesia itu adalah orang yang mampu mengamalkan 5 sila Pancasila. Nah, dengan 5 sila Pancasila ini teman-teman, akan sangat terlihat jelas siapa manusia yang menjadi solusi atau yang menjadi pemecah masalah, dan siapa manusia pembuat masalah atau manusia perusak ya. Jadi meskipun kita manusia, tapi kalau digelari perusakan sama saja dengan hewan ya, tidak ada bedanya. Jadi meskipun, ingat kata kuncinya adalah meskipun manusia bebas, diberi akal budi dan kebebasan, tetapi jika hal tersebut tidak digunakan secara bertanggung jawab, maka manusia itu tidak menjadi manusia yang sejati. Baik teman-teman sekalian, mungkin kita bertanya lebih lanjut ya, manusia yang sejati itu manusia yang seperti apa? Tadi saya sudah memberi gambaran sedikit ya di awal ya, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Manusia sejati itu adalah manusia yang sungguh memperhatikan yang namanya moralitas. Nah, moralitas sendiri berasal dari kata bahasa Latin ya, moral atau mos yang berarti kebiasaan, dan kata mores yang berarti perilaku baik. Jadi moral berarti ajaran tentang baik buruk yang diterima umum ya, baik buruk yang diterima secara umum, bukan oleh saya ya. Baik menurut saya belum tentu menurut orang lain baik ya, atau menurut agama saya benar ya belum tentu menurut agama orang lain benar. Jadi yang baik dan yang buruk yang diterima secara umum, digarisbawahi umum ya, bukan atas dasar saya ya. Kalau baik menurut saya, menurut orang pasti baik, itu salah. Jadi moral itu menyangkut hal yang umum, yang diterima secara umum. Nah, orang-orang yang memperhatikan moralitas ini baru boleh dikatakan sebagai manusia yang sejati. Dan untuk konteks Indonesia, manusia sejati itu sudah tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau sudah menjalankan 5 sila Pancasila, selamat ya, Anda mendapatkan bantuan pemerintah. Maksud saya, sudah menjadi manusia yang sejati. Nah, teman-teman, menurut Emile Durkheim, dia mengatakan bahwa sejak zaman primitif, moralitas manusia itu dipengaruhi oleh konsep religius yang diyakini. Ini dia tulis dalam buku berjudul The Elementary Forms of Religious Life. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu sudah menentukan hukum yang jelas ya. Jadi hukum yang lintas batas, melintasi agama tertentu, golongan tertentu, suku, ras, bahasa tertentu. Apa itu? Nah, yang sudah ditentukan oleh Indonesia adalah ideologi Pancasila. Jadi untuk menjadi manusia sejati, saya tegaskan kembali bahwa harus memperhatikan yang namanya ideologi Pancasila. Jadi kita bersyukur ya teman-teman ada di Indonesia yang punya dasar yang kuat, Pancasila. Bisa dikatakan Pancasila itu agamanya Indonesia ya.
Jadi ketuhanan bukan sesuai agamaku, tapi sesuai keyakinan, sesuai agama yang sudah diakui di Indonesia. Oke, teman-teman, itu sekilas tentang manusia ya. Jadi ingat, manusia tadi yang membedakannya dengan hewan adalah akal budi dan kebebasan. Tetapi akal budi dan kebebasan ini tidak memberi peluang supaya manusia itu bertindak sewenang-wenang. Karena manusia yang sejati punya standar. Manusia sejati itu harus bermoral. Kalau tidak bermoral sama dengan hewan. Nah, kalau untuk ukuran Indonesia, manusia sejati itu adalah manusia yang mampu mengamalkan 5 sila Pancasila. Oke guys, sekarang kita mau masuki pembahasan yang kedua ya, tentang filosofi kosmoteandrik Pancasila. Jadi analisis terhadap filsafat Pancasila ini berdasar atas teks Kosmoteandrik yang ditulis oleh Raymond Panika. Jadi terjemahan bebasnya itu adalah relasi harmonis antara kosmos, pencipta, ciptaan, dan manusia. Teman-teman sekalian, yang menarik dari konsep filosofi kosmoteandrik ini adalah adanya pernyataan bahwa sukacita yang dirasakan seorang manusia, sukacita yang egois yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri adalah sukacita semu dan bukan sukacita sejati. Nah, mungkin selama ini kita bertanya, kapan sih seorang manusia itu mengalami yang namanya sukacita? Oke, saya akan menjelaskan. Mungkin selama ini kita keliru ya, kita mengatakan I am happy ya, saya bersukacita, ternyata tidak ya. Jangan-jangan ya teman-teman, saya tidak tahu. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana seorang manusia dikatakan bersukacita dan bagaimana seorang manusia dikatakan tidak bersukacita atau mengalami yang namanya sukacita palsu. Nah, teman-teman, di modul ini dijelaskan dengan sangat baik bahwa sukacita sejati itu terjadi apabila ada harmonisasi antara 3 unsur. Unsur itu adalah manusia, lingkungan semesta, dan energi ilahi atau Tuhan. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat ya, jika selama ini kita bersukacita di atas penderitaan orang lain, maka kita tidak sedang bersukacita ya. Kita itu sedang mengalami yang namanya kepalsuan, sukacita palsu. Tetapi kalau yang kita alami, sukacita yang kita alami juga dirasakan oleh alam semesta, juga dirasakan oleh sesama, itu baru namanya sukacita, sukacita sejati. Nah, teman-teman sekalian, saya akan memberi contoh ya, sukacita yang palsu itu seperti apa? Sukacita palsu seperti apa? Nah, sukacita palsu misalnya dialami oleh orang yang mengonsumsi narkoba ya, atau oleh orang yang melakukan apa ya, mengambil keuntungan dari orang lain, atau misalnya dalam bahasa kitab suci itu meminjamkan uang dengan makan riba. Nah, memang kita lihat mereka bersukacita punya banyak uang, tetapi itu tidak ada relasi harmonis antara alam semesta dan juga manusia lain, apalagi dengan Tuhan ya. Nah, apa orang yang mengonsumsi narkoba, mereka terlihat happy meskipun keadaan itu tidak ada alasan untuk bahagia ya, maksudnya kalau dilihat dari keadaan, tapi mereka terlihat bahagia. Nah, itu kebahagiaan semu. Mengapa? Karena orang narkoba relasinya dengan sesama rusak, dia jauh dari Tuhan, dan dia juga bisa menghancurkan ciptaan ini ya, menghancurkan alam semesta. Jadi sudah bisa dilihat ya teman-teman, sukacita sejati dan sukacita semu. Sukacita semu dialami oleh manusia itu saja, sendiri atau dengan kelompoknya. Orang lain, alam semesta apalagi Tuhan itu tidak penting, itu sukacita semu. Tetapi yang sejati ada yang namanya harmonisasi ya. Kata harmonisasi ini saya mengingat kisah kelahiran Yesus ya teman-teman. Itu salah satu contoh sukacita sejati menurut saya, karena kelahiran Yesus itu menyatukan semua, alam semesta dan manusia, menyatukan semua derajat, suku dan segala macamnya. Contohnya apa sih Dewi? Ya, contohnya kita bisa melihat nyanyian para malaikat itu bersatu dengan para gembala. Para gembala bersatu dengan dinginnya padang Efrata. Lalu ada bintang
ada orang Majus dari timur. Gembala dan orang Majus itu status sosialnya jauh ya teman-teman ya. Orang astrologi dengan yang kerjanya di Padang itu jauh. Jadi sukacita sejati mungkin ya, salah satu contohnya itu adalah, bukan mungkin sih, benar ya, salah satu contohnya adalah sukacita saat peristiwa kelahiran Yesus ya. Sudah mau Natal soalnya jadinya kelahiran Yesus. Oke, kita lanjut. Oke, baik teman-teman, masih tentang sukacita. Nah, sukacita sendiri itu adalah kata bahasa Yunani ya teman-teman, yang berasal dari kata charis, yaitu kata Yunani yang menunjuk rahmat ya. Artinya sukacita itu dihasilkan oleh rahmat atau dihasilkan oleh energi ilahi. Nah, konsep ini sebenarnya, konsep sukacita ini sesuai dengan ideologi Pancasila, karena kita tahu teman-teman, bangsa kita itu dijajah ratusan tahun ya oleh bangsa lain, dan Pancasila lahir untuk membawa sukacita bagi bangsa Indonesia yang sudah diinjak martabatnya. Dan sukacita sejati ini bersumber dari relasi yang intens dengan Sang Pencipta. Makanya saat tadi saya bilang bahwa sila pertama harus menjadi jiwa atau spirit dari sila-sila selanjutnya. Tanpa sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu tidak mempunyai roh, berjalan begitu saja ya, atau formalitas saja. Oke. Nah, sedangkan di Hawaii, diksi kara tadi, bahasa Yunani tadi, mirip dengan filosofi Huna. Jadi orang Hawaii itu percaya bahwa manusia mencapai sukacita apabila mampu hidup harmonis dengan Unihipi, Unhane, dan juga lain-lain ya. Jadi Unihipi itu apa? Kalau Unihipi, manusia itu mempunyai kesadaran, lalu emosinya itu terkendali. Lalu Unhane apa? Unhane itu mampu berpikir rasional. Dan Amakua itu manusia mempunyai relasi yang harmonis dengan energi ilahi melalui tanda-tanda alam semesta. Jadi kalau orang Hawaii mengatakan bahwa sukacita itu jika pikiran, emosi, dan juga relasi dengan pencipta itu berjalan harmonis. Oke, sekian tentang sukacita ya teman-teman. Kita lanjut ke konsekuensi dari sukacita Pancasila. Oke teman-teman, konsekuensi dari sukacita Pancasila. Diksi pertama sebagai konsekuensi dari sukacita Pancasila yang bersifat kosmoteandrik ini adalah kata agape. Nah, agape sendiri itu terjemahannya adalah kasih untuk semua orang atau kasih akan semua orang. Lawan dari kata agape ini adalah egois, hedonis, dan segala macamnya. Jadi diksi agape itu menunjuk pada kasih akan semua orang, cinta kepada semua orang tanpa membedakan, atau cinta kepada seluruh rakyat Indonesia secara adil ya. Jadi itu soal diksi agape. Nah, berikutnya kita melihat diksi lainnya yang dipakai untuk menunjukkan konsekuensi dari sukacita Pancasila yang bersifat kosmoteandrik. Nah, diksi kedua adalah kata eirene yang berarti damai sejahtera. Ini bahasa Yunani ya teman-teman. Adalah itu, eirene itu adalah keadaan tenang, dan keadaan tenang ini dihasilkan dari mencari energi ilahi. Nah, energi ilahi ini ada dalam diri sesama, alam semesta. Kalau eirene ini berarti berlawanan dengan kata kacau balau ya. Kata aslinya dalam bahasa Yunani, eirene itu mengungkapkan terjemahan bahasa Ibrani yang artinya shalom. Shalom itu berarti damai sejahtera. Damai sejahtera ini melingkupi damai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan juga dengan alam semesta. Oke, kita lihat kata berikutnya. Banyak ya. Diksi yang berikutnya itu adalah makrotumia. Ini bahasa Yunani juga ya. Makrotumia itu dari dua kata. Yang pertama kata makros yang artinya panjang, dan dua tumos yang artinya temperamen. Nah, maknanya apa? Kelunakan atau mau menanggung, atau sabar ya, panjang sabar, tabah, tahan menderita juga termasuk dalam kata makrotumia ini adalah kekuatan untuk menanggung aniaya atau perlakuan buruk. Berarti lawan dari kata
Makrotumia ini adalah apa, teman-teman? Hedonis ya, orang yang tidak mau sakit gitu, mau menikmati saja, tidak rela berkorban. Makanya dalam Indonesia kita lebih mementingkan yang namanya musyawarah atau mufakat daripada debat demokrasi liberal. Jadi beruntung sekali kita tinggal di Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita akan melihat permasalahan sukacita Pancasila dalam konteks ontologis. Nah, di sini pertanyaan mendasarnya adalah mengapa banyak manusia yang mempunyai posisi strategis gagal dalam membangun sukacita Pancasila? Nah, konsep dan rencana membangun sukacita kosmoteandrik yang sangat rapi bisa gagal jika manusia tidak mampu berelasi dengan unsur penting dalam ontologis, baik materialisme maupun idealisme. Apa itu? Nah, ternyata bisa gagal jika manusia tidak mampu berelasi dengan budaya. Nah, di sini ada seorang ahli namanya Edgar Hassai, mungkin orang Jerman ya. Jadi dia itu menunjukkan bahwa manusia itu penting sekali untuk berkolaborasi dengan elemen-elemen budaya. Karena kalau tidak, maka akan sangat sulit untuk mencapai sukacita. Nah, di sini Edgar Hassai menulis atau mendefinisikan apa itu budaya ya. Dia mengatakan budaya itu adalah pola solusi yang dipelajari oleh komunitas sosial untuk memecahkan masalah agar manusia beradaptasi dengan faktor eksternal dan berintegrasi dengan faktor internal yang membuatnya mampu bekerja dengan cukup baik ya, dianggap sah. Dan oleh karena itu diajarkan ke generasi berikutnya dengan benar ya, untuk memahami, berpikir, merasa, dan dalam kaitannya memberi solusi terhadap sebuah permasalahan. Jadi bisa dikatakan bahwa budaya itu mampu menjawab permasalahan yang dialami oleh manusia. Nah, teman-teman sekalian, apapun budaya yang kita anut itu sangat berpengaruh pada kita dan konsekuensinya harus kita tanggung. Misalnya di Indonesia kita mengenal budaya gotong royong, saling membantu. Saat ini saya mungkin akan sharingkan sedikit tentang budaya yang ada di daerah saya, Manggarai, NTT. Nah, masih sampai sekarang saya bersyukur ya, masih kental, ada yang namanya budaya namanya itu budaya lontoleok ya. Lontoleok itu artinya berkumpul bersama untuk mencapai mufakat. Jadi di situ ada musyawarah dan segala macamnya. Lalu ada budaya satu lagi itu namanya wenggol. Wenggol itu adalah istilah Manggarai yang menunjuk bahwa sebuah pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan sistem barter tenaga, maksud saya. Jadi barter tenaga ini maksudnya adalah misalnya hari ini saya bekerja di tempatnya Suster Sylvia misalnya, lalu minggu depan Suster Sylvia membalasnya dengan bekerja di tempat saya. Jadi ada persaudaraan yang kuat di sana, ada gotong royong. Jika seorang anak misalnya dalam sebuah keluarga itu akan bersekolah, maka seluruh orang di kampung itu akan menyumbangkan sedikit hasilnya untuk menyekolahkan anak ini. Jadi masih luar biasa di tempat saya, teman-teman. Jadi kalau orang yang hidup dalam budaya gotong royong, konsekuensinya dia harus mampu bergotong royong, mampu berbagi. Sedangkan bagi mereka yang di budaya kapitalisme, saat ekonomi merosot, apa yang mereka lakukan? Ya pasti mengumpulkan. Yang punya modal itu, yang tadi katanya kalau punya modal mampu menyelesaikan masalah ya, tapi belum tentu ya teman-teman ya. Punya modal memberi pinjaman ke kita, bunganya melangit ya, sama saja ya. Oke, jadi kita bersyukur bahwa kita ada di Indonesia yang masih punya budaya gotong royong. Nah, teman-teman sekalian, budaya dilahirkan dan dikembangkan untuk mengatasi masalah seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau manusia tidak berkolaborasi dengan budaya, sukacitanya akan gagal. Nah,
Nah, berikutnya kita akan melihat elemen budaya, level-level budaya. Itu bagus sekali ya, ada artifaks atau karya tangan. Ini berupa struktur, bentuk, atau proses yang bisa dilihat dengan kasat mata atau bisa langsung didengar dari suatu komunitas manusia. Lalu yang kedua itu ada yang namanya espouse values. Itu adalah strategi, tujuan, atau filosofi sebuah komunitas manusia. Lalu yang ketiga ada yang namanya underlying assumptions. Itu berupa pikiran, perasaan, persepsi, keyakinan yang keberadaannya disadari atau tidak disadari sebagai sumber utama dari nilai-nilai dan tindakan dari anggota komunitas atau anggota organisasi. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa jika manusia Indonesia tidak mampu berkolaborasi dengan tiga elemen budaya ini, maka untuk membangun sukacita Pancasila yang kosmoteantrik tadi gagal ya, tidak bisa. Oke, sekarang kita akan melihat mengkaji bagaimana budaya sukacita Pancasila itu hidup dan berkembang. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita mengkaji bagaimana budaya sukacita Pancasila hidup dan berkembang. Nah, di sini ahli tadi yang namanya Shine tadi memilih untuk tidak melakukan survei. Dia menganggap bahwa survei itu tidak bisa mengkaji budaya masyarakat secara dalam dan utuh. Dia memilih melakukan studi dengan melihat nuansa, detail, dan dinamika budaya. Nah, dari penelitian ini Edgar mengatakan bahwa budaya itu adalah usaha manusia untuk mencari akar permasalahan dan menjawab masalah dalam kelompok masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, dalam bahasa sederhana, andaikan saja kita semua mengamalkan nilai Pancasila, maka nilai Pancasila itu bisa eksis ya. Oke. Dalam pandangan antropologi sendiri, sebenarnya konsep budaya itu mengalami pergeseran makna. Jadi Edgar meyakini bahwa budaya meliputi perubahan nilai kehidupan yang bersifat rohani, jadi seperti agama, kesenian, filsafat, pendidikan, dan hal-hal lain. Nah, ini terjadi karena tantangan budaya manusia itu terus berubah. Maka karena terus berubah, Pancasila juga harus bisa menyesuaikannya. Jadi dari definisi yang diberikan Edgar tadi, Pancasila itu dipandang sebagai sesuatu yang dinamis. Artinya Pancasila itu bukan ideologi yang kaku ya teman-teman, tapi ideologi yang tumbuh dan hidup sesuai dengan judul modul ini. Pancasila diartikan sebagai sebuah kata benda ya, kini lebih dimaknai sebagai kata kerja. Jadi dulu kalau kita mendengar kata Pancasila itu mungkin kita berpikir itu benda, tapi sebenarnya itu kata kerja ya, kata kerja dihubungkan dengan kegiatan manusia. Nah, ada dua nilai yang diharuskan ada dalam upaya untuk mencapai sukacita Pancasila dan agar sukacita itu eksis. Yang pertama itu adalah keyakinan dan yang kedua adalah nilai kemanusiaan tentang bagaimana manusia berhadapan dan berinteraksi dengan dunia. Jadi budaya kita ketika dia berinteraksi dengan budaya lain itu pasti menghasilkan sebuah perubahan, dan Pancasila tanpa mengurangi eksistensinya juga harus menyesuaikan diri. Cara orang berbudaya, berpikir, berbicara, bersikap, dan berkomunikasi itu menjadi solusi bagi komunitas atau bagi masyarakat. Jadi bagaimana Anda berbudaya itu menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Baik teman-teman, kita doakan saja dan kita usahakan semoga eksistensi Pancasila ini tetap ada. Biar kita sebagai manusia Indonesia ini menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia sejati, bukan kaleng-kaleng ya, bukan manusia yang setingkat dengan hewan. Oke, semangat semuanya. Kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk rahmat-Mu, terutama rahmat kehidupan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup sebagai manusia Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tuhan, sertailah kami agar menjadi manusia yang baik, yang berada di level sebagai citra Allah, sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kemajuan kami dan negeri yang Kau titipkan kepada kami ini. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman, damai sejahtera. Semangat. Dadah.